Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Savitri dengan NIM 20223111. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum ketiga data warehouse saya. Yang pertama itu saya membuat database perpustakaan dengan 5 tabel yang terdiri dari pertama itu ada tabel authors. Atribut dari table authors ini ada dua, yaitu authors ID dan authors name. Di mana authors ID ini saya menggunakan tipe data integer, lalu menjadikan authors ID ini sebagai primary key-nya, lalu authors name-nya dengan tipe data varchar yang panjangnya itu 50, dan tidak boleh kosong. Lalu kita mengisi datanya. Di sini saya menggunakan 5 data. Selanjutnya itu ada table detail authors. Table detail authors ini ada 3 atribut. Yang pertama itu ada details authors ID, tipe datanya integer, lalu saya jadikan primary key. Yang kedua itu ada authors ID-nya. Di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu ada age author-nya, yaitu umur authors-nya itu dengan tipe data integer. Di sini foreign key-nya itu gunanya untuk menerapkan pada kolom author ID agar memastikan bahwa setiap nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan nilai yang ada di kolom authors ID dari table authors. Selanjutnya itu ada tables genre. Uh, Tables genre ini terdiri dari 2 atribut juga, genre ID sama genre name. Sama seperti table authors, di sini saya menjadikan genre ID sebagai primary key, tipe datanya integer, lalu genre name dengan tipe data varchar, dan panjangnya 50, dan tidak boleh null. Lalu mengisi datanya juga 5 data. Selanjutnya itu ada details genre. Details genre di sini terdiri dari 3 atribut juga. Details genre ID sama genre name. Details genre ID ini menggunakan tipe data integer. Lalu saya jadikan primary key. Genre ID tipe data integer, genre name-nya varchar. Begitupun selanjutnya mengisi data dari table details gender dengan 5 data. Lalu table publisher, dua atribut juga, publisher ID sama publisher name. Tipe datanya integer, primary key. Lalu publisher name-nya tipe datanya varchar dan tidak boleh null. Mengisi datanya juga sebanyak 5 data. Lalu detail publisher, di sini ada 4 atribut. Yang pertama itu detail publisher ID, tipe datanya integer. Saya jadikan primary key, lalu ada publisher ID, tipe datanya integer, lalu ada address, tipe datanya varchar, lalu ada nomor telepon, tipe datanya varchar. Kemudian menjadikan publisher ID ini sebagai foreign key antara table detail publisher sama table publisher. Selanjutnya mengisi juga table detail publisher dengan 5 data. Lalu ada table location dengan 2 atribut, location ID dengan tipe data integer, lalu saya jadikan primary key juga. Lalu location name dengan tipe data varchar, panjangnya 50 dan tidak boleh null juga. Lalu mengisi datanya juga sebanyak 5. Selanjutnya ada detail location, table detail location. Di sini ada 4 atribut, yaitu detail location ID, address, sama capacity. Di mana detail location ID ini tipe datanya integer, location ID-nya integer juga, address-nya tipe datanya varchar, lalu capacity-nya integer. Di sini saya menjadikan location ID sebagai foreign key untuk menghubungkan table detail location dengan location. Selanjutnya itu mengisi table detail location dengan 5 data juga. Lalu ada table mains table, yaitu table books, di mana ada
ada 6 atribut, yaitu book ID, title, author ID, genre ID, publisher ID, location ID. Di sini saya menjadikan author ID, genre ID, publisher ID, dan location ID ini sebagai foreign key untuk menghubungkan antara table books dan table authors, genre, publisher, dan location. Baik, selanjutnya itu ada pembuatan skema dari Snowflake. Nah, di sini buat tabel berikut beserta hubungan antar tabel menggunakan skema Snowflake. Ini skema Snowflake dari tabel-tabel yang sudah saya buat. Lalu yang kedua itu ada implementasi SCD tipe 1. Implementasi ini akan menggantikan data lama dengan data baru tanpa menyimpan riwayat perubahan. Di sini itu saya mengupdate table books dengan publisher ID-nya sama dengan publisher name itu sama dengan imannya, di mana yang book ID-nya sama dengan 2. Ini table books awal, belum ada yang terubah. Lalu setelah table books yang setelah diupdate itu ada perubahan di ID yang kedua ini menjadi publisher ID-nya menjadi 113, yang awalnya 112. Lalu yang ketiga itu ada implementasi SCD tipe 2. Implementasi ini akan menyimpan riwayat perubahan dengan menambahkan baris baru untuk setiap perubahan data. Di sini saya menambahkan 2 kolom lagi, yaitu start date dan end date pada table books. Lalu di sini saya mengubah end date-nya menjadi tanggal sekarang, di mana book ID-nya sama dengan 1 dan end date-nya itu is 0. Nah, ini tabel awalnya sebelum ada. Lalu ini tabel setelah implementasi SCD tipe 2-nya. Di sini start date, end date-nya udah ada, lalu sudah terisi dengan tanggal yang sekarang. Yang keempat itu yang implementasi SCD tipe 3. Implementasi ini akan menyimpan riwayat perubahan dalam kolom baru yang menyimpan nilai sebelumnya. Sini saya menambahkan previous genre ID ke dalam table books. Lalu mengupdate preview genres ID sama dengan genre ID, di mana genre ID-nya itu genre name-nya sama dengan romance, book ID sama dengan 5. Sini akan berubah si genre ID-nya. Baik, selanjutnya itu ada simulasi perubahan data. Lakukan operasi insert, update, dan delete pada table books untuk mensimulasikan perubahan data sesuai dengan konsep SCD tipe 1 hingga 3. Di sini yang pertama itu tambahkan buku baru. Di sini saya menambahkan data untuk di buku baru, di table books, yaitu pulang. Lalu ini setelah tertambah. Kemudian yang kedua itu ubah penerbit buku menggunakan SCD tipe 1. Di sini sama seperti yang di atas tadi, menggunakan publisher ID, di mana di sini saya menggunakan publisher name-nya itu Bentang Pustaka, where book ID-nya 3. Jadi nanti label ke publisher ID yang ketiga itu akan berubah menjadi 111. Lalu ubah lokasi buku menggunakan SCD tipe 2, sama seperti yang tadi, ini akan mengubah si location ID-nya menjadi 25. Lalu ubah genre buku menggunakan SCD tipe 3. Di sini genre bukunya diubah sesuai dengan genre name sama dengan romance. Sini akan merubah menjadi 100 ini. Akan merubah ini buku ID-nya itu akan merubah yang ID-nya 3 ya. Maaf. Jadinya ini genrenya jadi berubah jadi 101. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.